Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur tapak karuhun dimanapun berada, seperti janji saya, malam ini saya akan mengupas tuntas tentang ilmu pengasihan peluh ipil ya. Di sini saya sudah hadirkan langsung Olot Idik dari Kampung Kanekes, Kampung Gajeboh. Gajeboh, Baduy ya. Sampurasun Abah. Lampes. Kuma sehat? Alhamdulillah sehat lah. Jadi mohon maaf ini Abah, saya ngeganggu waktunya. Nah, tenang. Jadi maksud kedatangan saya ke sini sama Abah teh ingin ngawangkong lah, ingin bertanya mengenai itu Abah tadi yang saya sebutkan ya. Karena di luar sana itu banyak yang penasaran katanya ilmu-ilmu dari Baduy, begitu Abah. Jadi menurut kabar cerita katanya ilmu itu sangat angker katanya Abah. Jadi sekali colek katanya, sekali injak itu bisa kokoseran gitu. Itu emang benar itu Abah seperti itu? Ya memang iya ya benar. Tapi ada tapinya gitu ya. Karena masa ilmu itu nggak bisa digunakan secara puas-puasan. Itu bisa sembarangan ya. Maksudnya godaannya itu lebih sangat kental sekali gitu ya. Masalah kehidupan kalau sedang ngajari ilmu itu di hidup kita bisa kemudian nggak tenang gitu ya. Karena kenapa? Jadi bahaya gitu, karena sebenarnya itu nggak kuat tutulak nang gitu gitu. Jadi biasanya godaannya rumah tangga orang itu benar sampai 100 nikah, terus sekali nikah itu bisa laksana gitu. Jadi kalau hidup begitu bahaya, makanya orang-orang sekarang jarang digunakan gitu. Memang ada ilmu. Tapi kalau memang dari mitos berarti benar yang berkembang ya. Iya, ilmu itu sangat sadis gitu, benar ya. Memang benar cara pakainya itu biasanya di gimana itu biasanya? Kalau pakainya tergantung secara posisi kekuatan gitu ya. Karena bisa dari rokok gitu ya. Rokok diapain apa? Biasanya rokok itu udah diamalin, dia dikenakan nama dia gitu misalnya. Yang gitu ya. Itu nempel gitu, otot gitu. Bisa jadi. Yang penting kena kulit. Nah gitu biasanya. Tapi yang umumnya itu biasanya diinjak atau apa? Diinjak bisa, kalau diinjak kan terlalu dekat gitu ya. Terlalu dekat. Biasanya pura-pura aja gitu, pakai lewat, pakai baut puntung lah. Puntung itu. Yang penting kena aja. Nah, kebetulan kena itu kabarnya dia. Ngoser itu Abah di tempat. Biasanya dia itu nggak enak berdiri gitu ya. Kemana-mana. Pergi kemana mandi gitu, misalnya mau ketemu sama kita juga gitu. Kalau udah kena ya gitu biasanya bisa diobatin itu Abah, ada penetralnya kalau udah kena seperti itu. Biasanya kalau ilmu bilang gitu nggak bisa diobati. Biasanya yang dia sembuhnya dilaksanakan tujuannya. Jadi harus dikawin, dinikahi, apakah dirayu apa aja lah, misalnya bisa jadi, makanya itu sebenarnya bahaya juga gitu. Bisa jadi rusak ya kalau di tangan orang yang salah bisa, ya Pak bisa. Mata harus mentalnya harus kuat gitu kalau ilmu itu. Itu banyak sekali yang penasaran katanya Abah gitu ya. Berarti emang benar ilmu itu ada ya Abah ya? Ada. Cuman pastilah kendala gitu. Pastilah rusak. Jadi kalau yang nggak kuat bawahnya bisa rusak. Bisa bahaya. Jadi sekalipun nanti rumah tangga bisa hancur rumah tangganya. Yakin lah. Karena hancur. Tadi itu ya Abah ya. Tergoda. Nanti udah nikah, kegoda. Udah nikah, kegoda. Pas gitu sama kelahirannya gitu. Itu pasti kalau orang yang punya ilmu itu mungkin nikahnya nggak sekali mungkin Abah ya? Pasti sampai bisa 100 kali lah. Bisa 100 kali ya? Bisa lah. Waduh, bahaya itu ya? Bahaya. Thread lagi ya? Waduh, jarang dan kuat. Waduh. Tapi kalau bisa mah masalah lah.
Jadi memang ada ilmu semacam itu, cuman mengenai pembawaannya memang harus dikuasai sama orang-orang yang khusus ya Abah ya. Iya. Nggak boleh orang yang sembarangan, sebab kalau misalkan sampai salah dalam penggunaan bisa merusak diri, merusak kehidupan ya Abah ya. Iya. Jalur rumah tangga gitu. Kalau orang lain bisa rusak juga kan. Itu sebagai intinya kan bahaya. Ya, orang kena gitu jadi kan nggak enak dia mendiakan gitu. Maunya kembali lagi balik lagi kan. Mending kalau bukan istri orang ya bahaya tadinya. Kalau yang kena colek istri orang bahaya ya. Bisa gogoleran ya. Parah itu bisa kembali ke aturan hukum kan. Bisa kena patsal nanti bisa. Makanya itu jarang digunain. Oh udah jarang sekarang digunain ya. Tapi kalau ditanya memang ada ya Abah ya. Ada. Nah kalau untuk menguasai ilmu itu Abah ada tirakat khusus itu. Sebenarnya itu tergantung memang sebagai saya sendiri ya. Nah kalau saya puas pikirannya, kamunya udah kental ya, siap tanggung jawab apapun, saya nanya deh, itu saya sebenarnya di puasaan gitu ya. Di puasaan. Oh jadi ada puasa ya? Ada puasanya 3 hari gitu ya. 3 hari. 3 hari. Selasa, Jumat. Gitu. Selasa, Jumat. Bukannya aku hasem itu ceritanya. Bukannya hasem. Mati kan itu Abah? Itu sebetulnya nggak usah begitu berarti walaupun 3 hari itu pasti kabul. Kabul. Dijamin kokoseran lah gitu. Pastilah. Ya. Ngelepak pokoknya. Pasti. Maksudnya. Jadi bahaya ya, hati-hati teman-teman, jangan mencari ilmu teluh ikil. Nah, itu namanya kan merusak. Iya, karena nama teluh gitu. Teluh itu kan kurang baik. Teluh yang ngerusak bahaya. Ngerusak. Bilang teluh. Jadi janganlah gitu. Tapi ada manfaatnya enggak itu Abah itu ilmu itu? Bagi saya sendiri ya. Terus terang bila bagi saya bisa disebut nggak ada. Hanya itu nafsu kan. Ya, lebih ke nafsu ya. Nah iya, hanya gitu unggul gitu. Jadi seolah-olah hanya gitulah kurang berkenan di pikiran-pikiran orang tua mah kurang seneng. Jadi kurang pas. Paling ya kan itu mah sebagai apa ya? Misalkan sakit hati. Nah, itu biasanya kalau sakit hati itu kan nggak baik ya. Pasti kembalinya misalkan gitulah di kemarahan, jengkel gitu ya. Misalnya si aku orang lain kan gitu. Itu kurang bagus sebetulnya. Tetap ya, walaupun digunakan di saat pada sakit hati tetap ya Abah ya. Kurang bagus. Soalnya itu nggak usah sakit hati sebetulnya. Soalnya kalau udah sekali mungkin ya Abah nanti bisa terus ya pasti mungkin ya. Pasti dedeun ngajak pasti ngajak terus itu Abah. Pasti pengen cos lagi pasti ya. Gitu. Hah? Pasti gitu. Soalnya nafsu itu nafsu ya. Pasti gitu urusan. Itu kalau ilmu teluh itu berarti yang ngilunya itu momonon atau bobonggong Abah itu? Gimana ya bongko itu kurang paham. Curiga. Oh iya. Iya itu memang setelah termasuk setan. Oh setan. Iya soalnya sejarahnya bukan wali yang datang gitu bukan yang supaya setan, nafsu kokoseran di tempat lain. Setan karena dulunya itu setan pun dia udah terjadi. Tadi dia ceritanya dibuang karena sekarang kan. Jadi kembalinya dia nggak lewat intinya kembali jadi marakayangan. Oh nggak diakui. Nah marakayangan ngoboda kita. Brengsek kayak setan itu ya. Itu judulnya. Jadi makanya, jangan kita mengikuti ilmu setan ya. Itu jangan sebetulnya. Termasuk palangannya juga. Oh berarti nggak boleh ya Abah itu. Nggak boleh. Nggak baik itu ilmu itu ya. Nah bagi para sedulur ya khususnya yang terus mencari ilmu teluh ikil atau pencorotan itu harap dihentikan dari sekarang ya, karena sangat berbahaya Abah ya. Iya, bisa merusak diri, keluarga, tetangga, janda, apalagi perawan ya. Nggak boleh itu ya. Tapi kalau ilmu itu ada yang baik Abah. Banyak yang nggak ngerusak gitu selain teluh ikil itu. Karena
ada kan, itu kan titisan itu diwajibkan kan. Yang buta kan untuk bela dirinya, itu menyelamatkan tetangga pepada gitu. Jadi kan kalau teluh itu mah hawanya pengen cosleng Nah aja. itu karena tadi itu setan itu. Tapi kalau yang selain cosleng ilmu naon eta apa? Aya. Ilmu sebut ajaran agama kan. Anu hadeh lain cos tret lain. Nya lain remaja aja. Wan ajaran jeung agama. Tiap kepercayaan baru tiap ajaran kabeh. Mun wiwitan kieu kita ajaran gitu. Mun di Islam gitu beda kepercayaan. Beda jalan. Ngopi angter oleng abah. Jadi lamun ilmu anu hade eta yang kayak bagaimana gitu abah anu bagus khususnya dina jalur pengasihan yang dina buhun nanti tetep asihan tersebut telu gitu tersebut telu itu. Jadi fungsina kumaha ke orang eta ke orangnya itu bah eta misalkan anu datang di rumah tangga pembajikanna keur goncangnya misalkan minta tolong hayang ditambahan sebagai orang rapi deui eta ngaranna baik gitu nulungan kasama itu damah gitu eta bener eta. Kalau yang bujang gimana abah? Tah mun anggujang oge nya bener oge mun ditanya di dina pasti iya sorangan dek barang arahan dek nyanta dengan jadi batur gitu pan mana jawab biasanya dek bener-bener lot dek sampai kawin nikah sampai itu ngadu istilahnya sampai nenek tua gitu. Kalau mau itu tulungan kan bisa oge sebutnya ayat berbahasa kok ada seta kan bisa nonggang di dalam percimbangannya misalkan iya bilang teh nolak misalnya ditolak tak orang dipetakan kan bukan nanya supaya akur gitu doang itu untuk pelanggaran jadi wajib tuh menolong namanya gitu. Jadi menolong orang yang sedang membutuhkan yang sedang susah cinta ditolak olot siap bertindak gitunya orang yang mentakan karubogana ya. Selama tidak dalam pelanggaran ya abahnya ngarusak anu diperetna lain pemilikan batur gitu nya masalah guna mah saruat jadi nggak diizinin sama olot juga gitu kan ya jadi begitu teman-teman para sedulur ya. Yang kebaikan itu pelet ada ya, pengasihan itu ada, bisa digunakan untuk mengembalikan keharmonisan pasangan suami istri yang retak gitu. Contohnya ya yang tadi yang pisah ranjang ingin kembali rujuk, atau yang bujang supaya ingin terlihat ngaburicat mungkin ya burung gitu sinar bentang jadi lajan goreng oge ketepuna Arjuna bae gitu asih bae sanajan jalmana goreng cingket kalau pakai asihan kumaha tempona bae ketepuna man walaupun cingket tetep dia mikir malah ketinggalan cingket nah gitu penting hayang bae gitu hayang bae jadi tebosan di dulu lah gitu nggak bosan dilihat teman-teman kata titisan ti Nabi Yusuf ceritanya dititis Nabi Yusuf soalnya Nabi Yusuf mah katanya kasepnya bahnya kasep nggak boleh cat suara bagus suara merdu kita asih ngaran eta mah ibarat nulungan itu masalah kan tapi ya lamun misal kalau misalkan apa bujang belum ada tujuan, pengen enak dipandang, pengen gampang deketin lawan jenis gitu, pengen gampang nyari jodoh, itu pakai apa itu? Tetep asih ya. Oh asihan juga cuma untuk ditujukan si asih be sama di umum damal kurang gitu untuk pribadi jadi nanti fungsinya Bang Arjuna itu. Jadi ketemponya Arjuna ireng gitu. Jadi siapa aja yang melihat ketemponya ganteng batak ilmu itu burung ngeburicat karena batak ilmu jadi pancaran anu keluar ya banyak tina etana jadi olah asih baik gitu kabeh kumaha cara mempelajari atau menguasai supaya menang dapat asihan tina awak eta abah bisa
istilahnya diisi atau kudu napaan mun bahasa Sunda teh mah? Utamanya untuk kenapa enda diisi enda Surabaya. Oh, bisa dua. Namun napaan member terjadi orang guru-gurunya. Kudu ku guru ya, harus ku guru. Namun untuk kegiatan member minta sampai baik. Dijampe. Jadi kalau ingin memilikinya bisa cari guru. Kalau mau puasa sendiri bisa juga cari diisi ya, Iya, cari diisi, pengisian. diisi. Nanti bisa ditempelin ya, Bisa, ya. bisa Diburak gitu ha. Atau dipandian gitu ha, pangepuricat gorengnya. Mantap. Ya, soalnya dia ta makan namanya. Oh, minyak. Yang penting nanti dibawa Di bawah. Oke, diinum. Entah mau disakuan wae tam. Di jimat. Nah, pakai jim. Ini jimat, iya tumbal gitu ya. Iya, gitu. Di bawah-bawah. Dibawa. Korek apa? Ya, yuk. Nah, Olot ini usianya berapa sekarang? Suka dihitung nggak? Suka. Oh, suka hitung. 59. 59 ya. Olot Idik ini asli dari kampung Gajebo. Baduy, Bah ya? Iya, betul. Baduy di sini. Jadi ini alhamdulillah kita dapat pencerahan ya, dapat pelajaran juga mengenai khususnya tadi ilmu teluh itil ya, Bah ya. Bahwa itu ilmu yang jelek ya, Bah ya. Iya. Nah, kalau ilmu yang bagus itu yang tadi yang tujuannya untuk menolong, Ya, menolong dan tadi ya intinya memperbagus diri. Intinya jadi yang jelek biar terlihat ganteng, jadi nggak terlihat kejelekannya gitu ya, Pak ya. Biar sedap dipandang gitu. Iya. Kan itu super bagus karena kalau orang ketemu orang asih namanya kan ngemarah kan itu baik gitu. Jadi kemanapun itu jalan. Asian. Jalan kemana-mana. Orang itu kasih sayang. Lain pika sebelun lain ya. Gitu. Kalau sebelun kan dicium. Lamun pika sebelun mah ilmu naon ngaranna? Sama ilmu pesengit. Tadi bisa oke gitu. Jadi asih pengasihan. Nah, gitu kan. Lamun anu disebut pelet mah kumaha? Da pelet mah jawaban sebetulnya. Itu nama asihan itu nama. Oh, asihan kan. Pelet dipakai. Tengah ramai asihannya, kalau mau dipakai pelet, karena sebut pelet itu bahasa. Wah, dia ada pelet kualipan gitu. Oh, jadi beda bahasa. Nah, jadi beda maksudnya. Bukan beda ilmu, Abah. Bukan beda ilmu, itu beda pemakaian. Kalau dipakai namanya pelet gitu. Oh, jadi kalau ditujukan mungkin ya. Itu pelet namanya. Misalkan saya punya tujuan dengan si Pak si A agar nikah sama saya di pelet. Namanya pelet. Tapi kalau asih mah beda ya, Pak ya. Biar saya diulas asih sama sesama. Gitu. Jadi itu juga eta keneh bae gitu. Kalau budaknya ulah sih kan gitu. Cuman dalam bahasa penyebutan aja ya, Pak ya. Kalau mau dipakai karena pelet gitu. Pelet gitu bahasa doang. Nah, kalau orang Baduy, Abah, itu kalau tolong menolong tadi yang Abah sebutkan tadi ya. Tolong menolong ini dalam sekitaran lingkungan Baduy, apa orang luar aja bisa Abah ditolongin? Kita biasanya mah disahkan, diwajibkan, bisa baik. Kalau misalkan ada orang Cina datang, bisa. minta tolong, ditolongin nggak, Abah? Ditolongin. Kalau ada orang Belanda, ditolongin juga karena itu kan tadi sebut menolong gitu. Orang manapun. Belanda kan pernah ngajak aja, Abah. Wah, tolongan baik. Tapi Belanda ditolongan tapi jarang. Oh, jarang. Tapi kan jarang oke yang Belanda dia mah ya. Jarang, soalnya Belanda itu beda yang Sunda gitu. Jadi dia itu nggak memahami sewe mitos gitu. Dia nama gitu kan. Nggak kayak orang Indonesia ya. Jadi beda. Kental lah kepercayaannya gitu ya. Itu deh. Tapi intinya siapa aja yang datang, dari mana aja, dari negara mana aja, kalau minta tolong tujuan yang baik dibantu. Intinya begitu ya. Sana baru badira ketitipan gitu. Cerita orang badira lahirnya namanya pemerintah batinnya orang Baduy kebagian titipan jadi ibaratnya gitu. Oh, ada titipan. Titipan dari pernah. Oh, pernah nabi karuhun gitu ya. Jadi siapa yang datang
yang minta harus bantu, tolong. Dibantu pasti. Diwajibkan kan. Biasanya apa? Itu kalau ada yang minta tolong, contoh ini mah Ini. minta tolong biar rame lah gitu, rame usaha misalkan, itu ke orang Baduy misalkan, itu ada syarat khusus nggak Pak? Biasanya. Susah kan. Kan bedanya Baduy kan ilmu buhun. Dibawa ke sini tatanya, karena bisa dagang jo. Namun cuma dagang itu biasanya minyak, cuma segitu doang. Minyak nani ya, minyak goreng, minyak pakaian orang dari dagang. Gitu. Minyak yang biasa dipakai. Nah, kita pakai jimat gitu. Jimat nantinya. Jadi jadinya lapan terkajeng kepercayaan agama tete disesuaikan. Intinya ASEAN oge ASEAN dagang gitu beda. Nggak, maksudnya apa? Kalau misalkan ada orang luar mau berkunjung ke sini, kalau bahasa Sundanya pamuka pantona, atau apa gitu biasa, atau mawa kebawa bule, kebawa dongkol atau apa gitu apa? Biasanya. Sebenarnya di Baduy teater gitunya, sama sekali taruh gitu, pembuka lawan. Nggak ada ciri khusus. Nggak ada ciri. Nggak perlu bawa tanduk kebawa dongkol gitu. Tergantung tamu. Tergantung tamu. Jadi itu mau bawa apa aja terserah itu ya. Terserah. Misalnya Baduy sama sekali nggak ada petaan sebagai harus ada apa-apa. Nggak memberatkan lah gitu ya. Sama sekali enggak. Jadi intinya mah menolong gitu Abah ya. Jadi bukan istilah kata kita yang tadi ya harus ada sesuatu ya. Jadi sekalipun nggak bawa apa-apa, gimana itu Abah? Ditolongin juga kalau yang butuh. Tetap aja tolongin kalau dia serius karena serius. Penuh pikirannya siap ditolong. Tolongan kalau juga. Pantas ditolong lah intinya gitu ya. Jadi jangan mentang-mentang pantas ditolong gitu ya. Jadi kesini cuma numpang kegoleran dan makan ya, nggak boleh ya teman-teman. Jadi tetap harus ada namanya adabnya gitu. Pemuka pantol lah biasa kalau di luaran mungkin. Kayak bawa makanan, bawa kopi mungkin, atau bawa syarat keperluan seperti yang disebutkan bawa minyak mungkin Abah tadi ya, kalau buat itu ya. Nah selain pelet biasanya Abah itu kalau di Baduy kan ada juga terkenal dari zaman dulu, memang orang Banten gitu ya, terkenal dengan ilmu jaduknya, ilmu saktinya, ilmu kanuragan. Benar itu memang Abah ada ilmu ya orang ngumpan di bedil, ngumpan di kadek, emang ada itu Abah? Memang setelah di Baduy juga ya ada pun juga ada ya. Berarti bukan mitos itu ngumpan di bacok orang manusia? Bukan, dengan cumanya tetap ngandung resiko juga karena itunya sebut ilmu duk tetap itu pakai pribadi sendiri, memang ngejaga pribadi, tapi sebagai secara dampaknya itu biasanya merugikan kita, merugikan pribadi biasanya. Makanya pada juga ilmu gitu itu, karena biasanya orang ilmu kedukalan nyampe orang sewa mati kendi mau kap di unggul, biasanya itu karena mau maling gitu. Tetap selama hidup di dunia itu maling juga gitu. Jadi, ada gogodannya. Gogodan juga, karena itu tetap itu bahaya juga, itu masih jarang. Ada ilmunya. Jadi ilmu dugal itu atau ilmu kekuatan itu emang ada. Cuman kalau misalkan sampai dipuasain sampai pati geni, itu bisa merusak juga katanya teman-teman. Nggak kebawa lah nanti badannya, hawanya pengen rusak, pengen ngerugiin orang lain, nyolong, ngambil hak orang, merampok, jadi begal gitu. Jadi seperti itu menyala ya? Iya. Soalnya dia waduh rasanya tuh. Pancasona itu matinya 7 kali. Kalau Pancasona matinya 7 kali. Jadi mati hidup deui. Mati hidup deui. Mati hidup deui sampai 7 kali. Sampai 7 kali. Ai. Oh gitu sama. Jadi hayang maunya di pehan bae. Kalau dipotongnya lumayan Pancasona eta potong misalnya nih. Buat jadi dibuangnya ke hutan kemana? Naon eta? Bangkainya misalkan. Tapi di waktu dia nyambung lagi. Nyambung sendiri. Nyambung sendiri. Itu Pancasona. Kita bisa sebutnya itu. Naon eta aran? Kalau bisa. Hah? Lebih teuing gitu. Lebih teuing. Menang kan.
kata anu ilmu enam. Pancasona teh ya. Itu digunakan. Itu digunakan. Tapi emang aya tanya. Aya ilmu Pancasona sebut. Emang ada dari zaman dulu juga bah ya. Memang pernah ada gitu Ada. ya. Dulu Bukan sampai- mitos bukan ya bah ya. Bukan. Lain bukan dongeng bukan ya. Tapi Bukan, memang ada. bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Dulu sampai sekarang masih ada, cuma nggak dipakai karena dipakai. itu dampaknya. Nah, manfaatnya buat apa bah? Dan Kalau itu- memang kalau misalkan kita punya ilmu tadi cuman istilah kata hawanya nanti pengen ngerampok, pengen maling. Apa kononnya, itu mah karena dikarenakan kalangan pangeran Nah, diciptakan kan tadi dipilih terserah apakah siap tanggung jawabnya, apakah serah kan nana makanya kan diberitahu kabehnya. Namun orang ngalampak itu kan gitu dosana kan kemana nomor kawasan cukup gitu. mungkin tergantung orangnya juga ya bah ya. Itu, Nah, kalau itu. orangnya imannya kuat mungkin ya. Gitu. Tadi bisa amanah, mungkin bisa bisa. bawa ilmunya mungkin ya. Gitu. Kumaha Nah, orang tapi kalau orangnya tadi mungkin ya baragajul ya, Baragajul hawanya jadi- pengen rampok, Ya, pengen rugiin gitu. orang, Karena pengen mainnya begal pede. orang, terlalu sakti jadinya nganggap Iya. dirinya gitu ya, Pak ya. Gitu. Apalagi mati hidup lagi gitu ya. Nah, Jadi ngaku pangeran nih. oh jadi iya, ngerongkah gitulah teman-teman ya. Beda halnya dengan zaman dulu ya, Bah ya. Beda. Kalau zaman dulu memang diperlukan ilmu itu ya, Bah ya. Karena dulu mah kan hukumnya kurang bagus. Mm-mm. Memang, Memang dulu mah zaman peperangan, Mm-mm. abahnya. Kalau sekarang kan nggak perang ya, Bah ya. Nggak perang. Damai, negara juga negara hukum sekarang mah. Jadi perlu nggak perlu ya, Bah ya. Iya, bisa gitu. Bisa gitu ya. Perlu nggak perlu memang. Tapi bisa dipastikan masih ada ya, Bah ya. Kalau orang Baduy masih menjaga ya ilmu-ilmunya ya. Masih. Nggak pernah hilang total gitu ya. Enggak, soalnya itu tetap disuruh-suruh gitu. Itu biasanya yang megang ilmu semacam yang keramat semacam itu biasanya orang-orang khusus atau semua orang Baduy ya, Bah? Orang khusus. Khusus. Enggak semua. Nggak Karena semua. orang juga enggak paham. Oh, nggak paham. Maksudnya orang khusus itu yang gimana, Pak ini? Semacam puun, orang sepuh. Biasanya orang sepuh pun sih beda. Oh, beda lagi. Abuna kalmu tahun bagian. Oh, beda bagian, beda tugas. Beda tugas. Abuna hanya matuhi aturan anu keagamaan itu. Oh, keagamaan. Jadi Kalau puun mah. menguatkan turunan-turunan itu paling cocok gitu. Jadi Mm-mm. paling terubah lah istilah kuat. Gitu. Oh, ilmu jadi ilmu mah ilmu biasa baik. oh, jadi begitu. Jadi bukan puun, saudara-saudara yang mengelmu ya. Istilah kata yang melakon itu. Lebih jadi intinya bisa siapa saja, intinya yang mempelajari ya, Bah ya. Yang ada titisannya mungkin ya, Bah ya. Gitu. Jadi bukan puun aja gitu. Kalau puun itu lebih ke tugasnya keagamaan, Iya. aturan, Iya. penjagaan alam mungkin ya, Ya, dan menjaga amanah itulah Iya. yang diituin sama leluhurnya mungkin apa ya. Iya. Lebih ke situ ya. Lebih ke itu pun paling penuh gitu pun. Tapi kalau orang sakti itu bisa ditemui di mana aja ya, banyak Bisa. mempelajarinya Bisa, ya. bisa. Nah, kalau di sini disebutnya apa? Dukun ya, apa? Dukun. Dukun, teman-teman ya. Jadi nanti untuk informasinya mungkin ya bisa tanya ya yang paham aja mungkin ya gitu. Soalnya paham itu ada dua di Baduy. Sebut baru itu sebut ilmu hitam. Padahal mah ilmu mah ilmu hitam. Ilmu hitam itu pikiran sebenarnya. Pikiran. Iya, soal ilmu hitamnya ilmu misalkan maaf lah ngomong ini ya. Misalkan kan Al-Qur'annya, Iya. Yasin. Setidaknya Yasin itu kalau dibaca dibalikin bisa bahaya kan. Kan ilmu bukan ilmu jelek, itu ilmu baik gitu. Makanya yang itu hati sebetulnya. Oh iya, Pikiran. betul Pak. Jadi jangan berpikir ilmu di Baduy itu ilmu hitam teman-teman. Jadi putih atau hitam itu tergantung orangnya yang pakainya Pak ya. Iya, betul. Sekalipun ilmu putih sejenis Al-Quran kalau disalahgunakan tetap bisa jadi ilmu hitam begitu mungkin ya Pak Iya, ya. kan gitu. Ya begitupun ilmu puhun. Sama itu. Sama gitu. Jadi tergantung pandangan dan pikiran orang gitu itu mah intinya. Kalau ilmu mah semuanya digunakan untuk hal yang manfaat ya, Bah. Nah, gitu. Tidak ada ilmu yang untuk kejelekan, Bah ya. Enggak ada. Kebaikan semua. Kebaikan Sebenarnya yang untuk yang jelek mah pikiran, dendam misalkan
pikirannya nggak benar gitu ya. Jadi pikiran yang tadi yang dirasuki apa ya, dengan kebencian, dendam, sirik bidik, itu bisa jadi ilmu hitam. Bisa. Jadi yang hitam itu hatenya. Jadi hati kita serakah. Serakah, teman-teman. Jadi jangan salah persepsi ya. Jangan sebetulnya. Ilmu mah abaikan semua sebetulnya. Walaupun pakai menyan tetap kan mengatur gitu. Jalan tetap. Iya. Jadi ilmu mah tidak ada yang hitam ya teman-teman, sekalipun dari orang Baduy gitu. Jadi tergantung hatinya, kebersihan hatinya. Intinya begitu ya, Bah ya. Iya. Nah, Bah, ayo orang ngawangkong sampai subuh. Aju eta Abah mengenai tadi pan ya. Nanti deh puun eta menjaga amanahnya. Puun itu turunan Abah. Turun menurun. Iya. Jadi bukan dipilih bukan ya? Bukan. Turunan. Puun itu ada berapa di sini Abah? Ada 3. Ada 3. Di mana-mana itu Abah? Cikesik, Cikertawarna, Cibeo. Nah, kalau yang ada puun apa aja di Cikesik Abah? Cikesik puun man di Cikertawarna, puun Darkin. Oh, Darkin. Nah, di Cibeo puun Jadi. Oh. Jadi di Baduy itu ada 3 puun masing-masing di setiap kampung ya. Cibeo, Cikertawarna, dan Cikesik ya Bang ya. Tugasnya sama atau apa? Atau beda-beda? Sama. Oh, sama semuanya. Sama. Cuman beda wilayah gitu. Beda kampung. Soalnya di waktu mah rapatnya sama. Oh, rapatnya sama. Bulan dia disebut. Kumpulannya. Jadi walaupun ada 3 puun, tetap visi misinya sama. Tugasnya sama. Itu tadi Abah ya, menjaga kesejahteraan inti nama, baik untuk keamanan kampung mungkin ya, maupun keagamaan. Nah, di Baduy ada puasa tidak Abah? Banyak teman-teman yang bertanya ini seluruh nih. Ayah di Baduy itu puasa. Puasa Tirupoe. Oh, Tirupoe. Puasanya di bulan apa? Bulan Ramadan atau bulan apa ini Abah? Biasanya bulan khusus Baduy itu. Oh, ada hitungan khusus ya. Orang Baduy juga. Ya, kalau misalkan di Muslim mungkin di bulan puasa atau bulan Ramadan. Kalau di bulan orang Baduy bulan apa sebutannya Bang? Bulan Kawalu. Oh, bukan bulan Kawalu. Bulan Kawalu. 3 bulan. Oh, 3 bulan. Jadi di bulan Kawalu orang Baduy berpuasa 3 bulan gitu. Cuman tapi 3 hari. Selama 3 bulan berpuasa 3 hari para sedulur begitu. Jadi puasa itu sama Abah itu sahur, bentar buka maghrib, beduk maghrib. Hari di Baduynya puasa nama beda. Oh, beda Pasti di sana Baduy itu jam 2 disahkan buka. Jam 2 malam siang. Siang. Oh, siang sore. Disahkan berbuka. Nah, kalau di Muslim kan Abah ya, khususnya Muslim itu harus nunggu beduk maghrib baru buka. Jam 6 itu. Jam 6 ya rata-rata. Tapi kalau di Baduy jam 2 siang disahkan berbuka. Alasannya kenapa Abah? Itu kan disebutnya kan setengah harinya. Lantaran sekadang-kadangnya. Kadang-kadang pakai kadang-kadang. Walaupun di jadwal kan di jam 2. Kadang-kadang mah bisa jam 4 jam buka, biasanya jam 5 bukan lagi karena waktu sudah selesai biasanya acara-acara. Jadi begini teman-teman, walaupun disahkan buka jam 2, cuman terkadang jam 5 pun atau jam 6 pun belum selesai ya Bah ya. Iya. Dikarenakan ada sesuatu yang belum diselesaikan. Tapi kalau misalkan selesai jam 2, maka jam 2 bisa berbuka. Sah ya? Sah. Tapi ada sahur Abah? Sahur enggak ya dulu. Oh, nggak ada sahur, makan dulu sampai kenyang gitu terus tidur bangun jam 2 ente. Orang Baduy biasa sampai sininya. Kalau misalkan makan di jam 6 sore udah
udah keramasnya. Udah keramas, Nah, adus. dia tidur langsung misalkan. Hmm. Jam 12 malam bangun misalkan. Misalkan. Itu udah tidak boleh makan, itu udah terpuasa. Oh, udah niat. Iya, tidak boleh sahur kan? Oh, jadi kalau di Baduy maghrib misalkan kita udah mandi keramas, itu udah harus niat. Niat kan? Niat. Itu Itu udah langsung. termasuk puasa. Itu enggak makan dulu. Oh, makan bisa. Makan bisa. Cuma Ah, kalau misalkan tidur jam 6 ya, ah, ah. jam 12 malam masih bangun misalkan gitu. Kan masih longgar tuh waktu. Itu sebetulnya nggak boleh makan. Itu udah masuk puasa gitu. Kalau udah tidur maksudnya. Oh, nggak boleh makan. Iya, kalau udah tidur begitu ya, nggak boleh makan. Kalau udah tidur. Iya, gitu. Tapi kalau belum tidur, Nggak apa-apa, saya biar 12, jam 1 makan nggak apa-apa. oh, Malam. gitu. Jadi hitungannya semenjak kita tidur Itu udah masuk puasa. udah masuk puasa. Cuman kalau niatnya semenjak keramas Iya. itu udah termasuk niat. Tapi kalau misalkan kita setelah keramas makan minum Iya, bisa ya, Pak ya? bisa. Bisa ya. Harus. Nggak ini ya. Harus. Jadi nggak Munggah batal. namanya. Heeh. Mau ta'ala mau udah makannya. Kan tadi orang udah makan nih. Heeh. Saya misalkan tidur jam 12 nanti saya bangun itu nggak boleh makan. Oh. Gitu. Kalau nggak tidur mah masalah. Masalah. Sampai jam 1 jam 2 gitu. Kan kalau udah tidur namanya sahur. Tidak boleh. Tapi kalau kita misalkan begadang sampai jam 2 malam Boleh aja. makan. Iya, Oh, kan? boleh. Nah, di Penting situ udah kita tidur gitu. Nah, di situ setelah kita tidur puasa. Nah, gitu. Nanti bangun jam 2 siang. Sah ente puasa nawa? Masih sah. Sah Iya. bae. Oh, gitu. Nah, selama puasa itu Abah, kalau orang ini kan orang muslim itu banyak pantangan larangannya. Jadi nggak boleh bohong, nggak boleh ini ya, jadi apa orang Baduy sama? Sama. Oh, sama. 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 Oh, sama ya. Nah, karena kan tetap ke sujud. Oh, jadi Gitu. harus benar-benar sujud, harus benar-benar Ibadah. bersih lah gitu ya. Pikiran teh ulah loba. Pikiran, kelakuan mungkin Abah ya. Hmm. Yang tadinya ngacaprak jadi ada agak di pilihan lah gitu ya. Gitu. Bosan. Tapi kalau buka bebas Abah. Bebas Bu. Oh, bebas. Mau makan sate, mau makan kambing, bebas ya. Tapi orang Baduy ada nggak Bah yang nggak suka dimakan? Banyak. Nggak suka, maksudnya nggak mau gitu. Contoh nih, kalau di Muslim nggak boleh makan anjing. Oh iya. Kalau orang Baduy ada nggak larangan? Ada. Babi. Oh, babi. Apalagi anjing, bukan makan anjing kan sebenarnya najis. Oh, najis. Soalnya anjing itu digigit nih. Digigit anjing itu harus dicebor gitu. Oh, sama berarti ya? Sama. Kalau misalkan kita gigit anjingnya, itu harus dicebor karena tetap harus dibersihin gitu. Jadi sama ya teman-teman, orang Baduy juga menjaga gitu. Jadi kalau misalnya digigit binatang semacam itu, jadi harus dibersihin ya Bah ya? Iya, udah tanya. Itu termasuk anjing itu. Masih najis kan? Udel apa itu udel? Orai. Oh, orai, ular. Kalau gitu itu termasuk bahaya juga itu, dosa. Dosa. Siapa yang dosa Bah? Misalkan lu digigit, itu termasuk nggak sempurna orang itu. Oh, jadi kalau ada orang digigit ular, berarti orang itu sedang berdosa. Berdosa, kurang sempurna itu dasarnya. Kurang sempurna lah. Berarti kalau orang yang tidak berdosa tidak mungkin digigit ular ya Bah ya? Gitulah. Jadi kecil ya orang Baduy itu ya. Tapi jarang orang Baduy digigit ular ya? Abah. Oh, ada aja ya. Nah, orang Baduy ini sama Abah, ada resepsi pernikahan Abah ya. Abah suka ini kalau di luaran kan ada namanya harus diwaliin gitu. Sama di Baduy juga diwali. Wali. Diwali jadi saksi gitu dinikahkan.
Sedang di kamar kan kau asal gua Nah, kalau di sini nikah di kau ada tempatnya. ada wakil Oh, ada jiper ada ya, ada tempatnya. alhamdulillah masih ada Tapi dinikahkan secara adatnya. ada Ada mahar, abah mahar gitu ayah. Kalau mas kawin. oh ya Nah, ada bari awal sebelum mas kawin orang bari untuk mas kawin yang penting secara hidupnya jujur gitu bingung bari mantap mas kawin itu kudu nggak perlu bawa 100 gram emas, 2 ekor kebo. Ente. Waduh. Ya. Yang penting alat masaknya, alat masak. Yang penting resepsi, Seeng, dulang, hasepan, higit, pengaruh kita perlu. oh jadi nggak perlu mahar seperti di luaran ya, semacam emas, berlian, yang lain-lain atau mobil ini ya. Kalau di Baduy cukup perlengkapan dapur ya, Pak ya. Nah, gitu. Seeng, dulang, panci, hihit, titiplik. Nah, gitu pokok nama. Pengarihnya. Oh, jadi tidak perlu emas-emasan ya, Pak ya. Soalnya orang Baduy pupusnya ki kalau misalnya ada rezeki udah rumah tangga itu milik kita gitu. Jadi barang-barang memiliki gitu. Oh. Dia nggak ada repot. Nah, kalau jadi harus itu ya. Nah, kalau orang Baduy, kalau orang luar menikah dengan orang Baduy boleh tidak, Pak? Boleh, nggak ada larangan. Oh, nggak ada larangan. Asal suka suka. Iya. Cuman nanti orang luar itu harus jadi orang sini atau gimana? Itu biasanya tergantung kemauan, bebas aja. Misalkan mau ke dalam nggak masalah, dalam ke sini nggak masalah. Saya juga ada orang dalam nih, istri. Oh, istri jadi orang dalam. Iya. Abah dari orang sini. Orang Gajebo. Jadi abah bawa ke Gajebo dari dalam. Iya, dari Cekertawarna itu. Oh, dari Cekertawarna. Jadi ngikut ya? Ngikut. Tergantung kesepakatan. Iya. Jadi untuk para sedulur ya dimanapun berada, barangkali berkunjung ke daerah Baduy khususnya di Kampung Gajebo, bisa nanti mampir ke saungnya Altidik di sini di Gajebo. Nanti tanya aja di sini, mampir nanti bisa ngopi-ngopi di sini. Cuman jangan lupa bawa oleh-oleh, mungkin bisa sharing, bisa ngobrol-ngobrol di sini. Khususnya tentang sejarah ya, tentang lalakon orang Baduy mungkin ya, Bah ya. Iya. Insya Allah sangat ramah, sangat inilah gitu. Jadi orang Baduy ini juga ini Abah ya, menerima siapa aja gitu Abah ya. Iya. Nggak ini, nggak pilih-pilih. Enggak. Ya mungkin sampai di sini aja mungkin Abah ya. Terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih atas waktunya Abah ya. Mungkin ada pesan buat para sedulur di luar sana Abah yang sedang mencari lalakon, suka ilmu ini, ada pesannya biar manjur, biar tajrib, biar barokah, biar manfaat, biar nggak salah jalan Abah. Monggo Abah sampaikan kudu kumaha intina ilmu eta. Gitulah ilmunya, masih ilmu mah penting iman orang penuh. Iman. Si ingatnya. Soalnya ilmu mah untuk khusus yang pribadi yang kabehan kan yang seluruh umat. Penting bisa mau anak udah ngajar langsung. Ya itu mah untuk kebaikan kan. Untuk menolong. Jadi bisa oke, dibagus oke, cuman orang orang kuat. Kudu kuat. Jadi imannya harus kuat ya Abah ya. Nah kalau di Baduy itu harus intinya harus pilih ya Abah ya, harus pilih. Soalnya mata awno jelek gitu. Hanya aja dia pikiran, makanya kalau godaannya nggak kuat itu pasti jelek gitu. Dan godaan itu ya tergantung pikiran juga ya, tergantung niat pikiran kita ya. Nah, kalau pikiran jelek mungkin nanti pembawaan ilmunya juga akan jelek mungkin ya begitu jelek. Ya. Nah, jadi kalau misalkan mau ngelmu, mau lalakon, jadi harus di jernihkan dulu pikiran dan hatinya Abah ya. Pokok utama itu pokok utama. Dan kedua iman dan keyakinan mungkin yang harus dikuatkan ya Abah ya.
Karena tetap orang maksudnya kalau berkuasa kan. Bukan mengejar ilmu, Abah. Iya. Jadi tetap itunya harus kepada yang maha kuasa, ya, bukan berpegang pada ilmu, ya. Iya, bukan ngejar-ngejar ilmunya, ya. Memang hanya juga lantaran gitu itu jalan. Kalau kita ngejar-ngejar ilmu itu pasti didapat, Abah? Pastilah, karena cuman gitunya ilmu itu tadi kalau secara amalan kurang baik itu bisa jadi kurang baik. Gitu. Cuman nanti ya efeknya bisa seperti itu gitu. Mungkin, ya, Pak. Ya mungkin Abah sampai di sini aja. Hatur nuhun. Satu acanai hatur nuhun sagarananya Abahnya terus tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.